Materi pertama akan disampaikan saya, Nurul Hasanah. Yang pertama itu ada pengertian resiko spekulatif dan resiko dinamis. Resiko spekulatif adalah resiko yang sengaja ditimbulkan oleh pihak tertentu agar terjadinya ketidakpastian, memberikan keuntungan, dan di dalamnya terkandung resiko spekulatif. Misalnya itu, resiko naik turunnya harga saham bisa memberikan keuntungan atau kerugian pada pihak tertentu. Secara keseluruhan, masyarakat tidak dirugikan oleh adanya resiko spekulatif ini. Resiko yang kedua yaitu resiko dinamis. Resiko dinamis adalah resiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan dinamika masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi. Misalnya itu, ketika masyarakat semakin sadar akan manfaat uang, maka mereka semakin mampu melakukan perhitungan hutang piutang, termasuk keberanian menunda pembayaran hutang. Contoh lain itu, resiko penerbangan luar angkasa ketika orang semakin paham teknologi luar angkasa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosa. Terima kasih kepada Saudari Nurul yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya Rosa Delia akan melanjutkan menjelaskan sedikit yang saya ketahui mengenai pengelolaan risiko. Dewasa ini, hampir setiap jenis bisnis pasti memiliki risiko yang akan ditanggungnya. Oleh karena itu, penting kita untuk mengetahui pengelolaan risiko. Nah, secara umum, pengelolaan risiko dapat diketahui dengan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi unsur-unsur ketidakpastian dalam perusahaan dan tipe-tipe risiko yang sedang dihadapi oleh bisnisnya. Jadi, ketika bisnis kita mendapatkan risiko atau ada nih, kita mengalami risiko yang seperti ini. Nah, gimana sih cara kita mengelolanya? Nah, yang pertama itu identifikasi dulu unsur-unsur risikonya dan tipe-tipe risiko. Kita mendapatkan risiko yang seperti apa sih dalam bisnis? Jadi diidentifikasi masing-masing dari risikonya. Nah, yang selanjutnya itu mengelompokkan risiko-risiko yang sedang dihadapi sehingga diketahui mana risiko yang berdampak serius bagi perusahaan, mana yang memiliki peluang tinggi kejadiannya. Nah, dari identifikasi ini akan diketahui korelasi dan konsekuensi dari peristiwa atau dari risikonya, sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang terkandung di dalamnya. Yang pertama kan diidentifikasi. Nah, yang kedua ini dikelompokkan menurut jenis ataupun tipe dari risikonya. Mana sih yang bisa kita tahu risiko yang terbesar atau risiko yang paling merugikan dalam bisnis kita? Gitu. Nah, yang selanjutnya itu menyusun perencanaan dan penanggulangan risiko dengan baik dan cermat. Nah, dalam perencanaan ini dapat dihasilkan risiko-risiko apa yang mesti dihindari, yang dapat diasuransikan, bahkan yang risiko yang mampu kita tangani sendiri. Jadi disusun nih rencananya. Jadi mana sih risiko yang harus diasuransikan, mana sih risiko yang akan kita tanggung sendiri, dan mana sih risiko yang harus dihindari gitu. Setelah menyusun perencanaan, selanjutnya berusaha untuk mencari atau mengambil langkah-langkah atau metode untuk menangani risiko yang sedang kita hadapi agar berhasil kita tangani selanjutnya. Jadi kita memilih metode apa nih yang cocok untuk risiko yang untuk dihindari, atau metode apa yang cocok untuk risiko yang diasuransikan, begitu pula metode apa yang cocok untuk risiko yang kita tangani sendiri. Nah, setelah mencari metode dan udah yakin metodenya dalam masing-masing klasifikasi risiko, langkah terakhir yaitu memonitor kinerja dan kesesuaian metode dan strategi manajemen risiko perusahaan yang sedang berjalan. Jadi nggak seakan-akan kita telah menemukan metodenya lalu kita
kerjakan dan kita abaikan, tapi kita juga harus memonitor kinerjanya. Kita juga harus tahu sampai di mana sih risiko metode ini berjalan sesuai dengan rencana untuk risiko ini, apakah berhasil ataukah tidak. Dan jika tidak, kita harus mengkaji ulang atau mengevaluasi lagi metode apa yang benar-benar tepat untuk melaksanakan risiko ini, agar di kemudian hari tidak terjadi lagi risikonya ke dalam bisnis kita. Nah, jadi seperti itu pengelolaan dari risiko dan penyampaian dari saya. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh saudari Nanda Thalia. Terima kasih Rosa Delia atas penjelasannya. Lalu saya Nanda Thalia Rismadani ingin menjelaskan tentang penanggulangan risiko. Penanggulangan risiko ini meliputi standarisasi seluruh aktivitas dan proses yang berhubungan dengan bisnis. Nah, penanggulangan risiko ini kita lakukan agar risiko yang kita hadapi bila terjadi tidak akan membuat kerugian yang sangat besar, dan juga kita dapat meminimalisir dampak kerugian tersebut agar tidak terlalu terasa. Nah, ada beberapa cara untuk meminimumkan risiko. Yang pertama, mengadakan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Kayak contohnya membangun pabrik dengan bahan-bahan yang anti terbakar untuk mencegah bahaya kebakaran. Jadi dengan menggunakan bahan-bahan yang sulit terbakar, resiko terjadinya kebakaran akan minim, dan juga membuat peraturan-peraturan penggunaan mesin-mesin untuk menghindari kecelakaan kerja. Nah, yang kedua, ada retensi, artinya mentolerir terjadinya kerugian, membiarkan kegiatan operasional dalam perusahaan tetap berjalan, kayak contohnya biaya pos dan biaya tidak terduga. Nah, yang ketiga itu melakukan pengendalian terhadap resiko, kayak contohnya hedging, yaitu perdagangan berjangka untuk menanggulangi resiko kelangkaan dan fluktuasi harga. Dan yang keempat itu mengalihkan atau memindahkan resiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mendaftarkan ke asuransi. Dengan membayar premi asuransi yang telah ditetapkan, kita akan mendapatkan biaya pengganti dari perusahaan asuransi bila bisnis kita ini terjadi kerugian. Jadi seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Nur Khalifah. Ya, terima kasih Nanda Thalia yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Selanjutnya saya Putri Nur Khalifah akan menjelaskan metode asuransi dalam pengelolaan risiko. Nah, jadi ada dalam pandangan ekonomi, asuransi itu merupakan suatu metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan suatu perusahaan. Nah, asuransi ini merupakan suatu alat untuk mengurangi resiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit yang terkena resiko yang sama atau hampir sama dalam jumlah yang cukup besar. Nah, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan, dan bila kerugian yang diramalkan itu terjadi akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu. Nah, jadi dalam manajemen resiko ini salah satu metode yang digunakan untuk pengelolaan resiko yaitu asuransi. Nah, di mana asuransi itu merupakan suatu lembaga yang digunakan sebagai salah satu cara dalam meminimalkan resiko yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, dengan jalan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, jadi dalam pengelolaan resiko ini perusahaan itu bisa menggunakan salah satu metode dari manajemen resiko, yaitu asuransi gitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya materi bagaimana memilih metode asuransi yang tepat untuk perusahaan dalam penanggulangan resikonya akan dijelaskan oleh Hari Hartono. Oke, terima kasih untuk saudari Putri atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memilih metode menghadapi resiko. Nah, dalam memilih metode yang tepat untuk menangani kerugian, dapat dibuat semacam matriks yang mengklasifikasi berbagai macam ancaman kerugian berdasarkan frekuensi dan kekejamannya.
Oke, next. Yang pertama, ada usaha yang memiliki frekuensi kerugian rendah dan akibat kerugiannya juga rendah. Maka metode yang dilakukan adalah retensi, di mana menghimpun dana untuk menggunakannya dalam operasional yang tidak terduga. Lalu yang kedua ada frekuensi yang kerugiannya tinggi dan akibat kerugiannya rendah. Upaya yang dilakukan adalah pengendalian kerugian dan retensi. Mengapa perlu pengendalian kerugian? Yaitu karena frekuensi kerugian yang tinggi diperlukan manajemen usaha yang dapat meminimalisir kerugiannya. Lalu yang ketiga, ada frekuensi kerugian yang rendah dan akibat kerugiannya tinggi. Maka tindakan yang dilakukan adalah asuransi. Karena akibat kerugian perusahaan yang tinggi, perlu asuransi yang cukup untuk menanggulanginya agar perusahaan tidak tutup atau bangkrut. Dan yang terakhir ada frekuensi kerugian tinggi dan akibat kerugiannya juga tinggi. Maka tindakan yang dilakukan adalah menghindari atau avoidance, yaitu tindakan yang menghindari dari usaha yang sekiranya dapat melakukan kerugian di perusahaan tersebut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.